Perkenalkan, nama saya Aura Widianingrum, NIM 2018 143 292, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PKN SD, tugas UTS pembuatan presentasi. Dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan kembali materi-materi yang sudah saya dapatkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7. Pertemuan pertama. Kurikulum diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga pendidikan dan diberikan kepada siswa dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan menembak tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dibagi menjadi 10. Yang pertama, pencapaian tujuan pendidikan, yaitu tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang kedua, yaitu bagi anak, yaitu memperoleh sejumlah pengetahuan atau pengalaman. Yang ketiga, bagi guru, yaitu pedoman atau mengorganisasikan belajar anak dan untuk evaluasi belajar anak. Yang keempat, bagi orang tua murid, yaitu agar orang tua turut membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Yang kelima, bagi kepala sekolah dan pengurus yayasan, yaitu sebagai organisator, supervisor, koordinator, dan dinamisator sekolah, atau kurikulum berfungsi sebagai pedoman. Yang keenam, mengadakan supervisi. Yang ketujuh, menciptakan situasi yang harmonis. 8, memberikan bantuan. 9, mengembangkan kurikulum lebih lanjut. Dan yang ke-10, mengembangkan evaluasi kegiatan belajar mengajar. Landasan pengembangan kurikulum. Landasan yaitu nilai, tradisi, kepercayaan, dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pendidikan siswa di sekolah. Landasan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Landasan filosofis. Sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum di sekolah. 2. Landasan psikologis. Landasan psikologis terkait dengan bagaimana siswa belajar, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran, teori-teori pembelajaran mana yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan kurikulum. 3. Landasan sosiologis. Sekolah diharapkan mengembangkan, mewariskan nilai-nilai luhur, norma-norma kehidupan dan kebudayaan kepada generasi muda untuk melahirkan masyarakat yang berkualitas atau berkemampuan tinggi. 4. Landasan historis. Pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu senantiasa melandaskan pada evaluasi pelaksanaan kurikulum sebelumnya. 5. Landasan yuridis. Pada dasarnya, kurikulum merupakan produk yuridis yang ditetapkan melalui Kepmendiknas RI. Prinsip penyajian. 1. Dari mudah ke sukar, sesuaikan dengan perkembangan anak. 2. Dari sederhana ke rumit, melalui pembiasaan, latihan, atau keteladanan akan terbiasa hal-hal yang sifatnya sederhana. Yang ketiga, dari konkret ke abstrak, siswa SD lebih mudah menerima hal-hal yang konkret. Dan yang keempat, dari lingkungan terdekat sampai yang luas, yaitu lingkungan keluarga ke lingkungan masyarakat. Tujuan satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur. 2. Berilmu cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. 3. Sehat, mandiri, dan percaya diri. Serta yang terakhir, toleran, peka, sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Beban belajar. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 31, dan 32. Untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu.
Durasi jam belajar SD atau MI adalah 35 menit. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu 1. Kompetensi inti 1 tentang sikap spiritual, 2. Kompetensi inti 2 tentang sikap sosial, 3. Kompetensi inti 3 tentang pengetahuan, dan yang keempat kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Ada 4 kelompok kompetensi dasar, yaitu 1. Kelompok 1. Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI1. 2. Kelompok 2. Kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI2. 3. Kelompok 3. Kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI3. Dan yang keempat, kelompok 4. Kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI4. Kelas 7 Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menghendaki agar pendidikan mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Perubahan kurikulum ini dengan sendirinya menuntut dan mempersyaratkan berbagai perubahan pada komponen pendidikan yang lain. Dalam kurikulum disebutkan tujuan pembelajaran dalam bentuk kompetensi-kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa. Materi-materi yang diajarkan cenderung berbentuk hafalan atau kognitif seperti hafalan-hafalan butir-butir tafsir Pancasila. Kompetensi berimbang ini dalam PPKN dikenal dengan komponen paradigma baru. Terkait dengan paradigma baru, Kolisin menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan paradigma baru ini sering dikenal sebagai pendidikan kewarganegaraan yang bermutu. Dikatakan bermutu karena memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang berbasis pada keilmuan yang jelas dan relevan bagi masyarakat demokratis, memiliki keterampilan kewarganegaraan dan karakter kewarganegaraan yang mampu untuk mengembangkan pembangunan karakter bangsa, pemberdayaan warga negara, dan masyarakat kewarganegaraan. Materi dalam buku tes PPKN juga sering didominasi oleh aspek kognitif. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, pendekatan saintifik menuntut kegiatan aktif siswa untuk mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaring atas apa yang mereka pelajari.